Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan sekarang kita bahas bukunya. Kita sudah punya buku. Kita lihat ini bukunya ya. Cepat. Pada halaman kedua ini mungkin ini adalah pengenalan sekilas saja mengenai pengenalan komputer, khususnya yang menyangkut terhadap hardware yang sering kita gunakan. Ya, ini yang kemarin kita sudah pengertian dan yang lainnya sudah Anda pahami. Kemudian yang ingin saya titik beratkan adalah di keyboard ini. Nah, keyboard merupakan papan penala atau ketik sebagai input data ke komputer, ya seperti itu. Adapun hal-hal yang perlu diketahui pada keyboard, yang pertama tentunya kita harus mengenal susunan daripada tombol-tombol ini, ya seperti itu. Kemudian ada juga tombol shift, tombol caps lock dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita pernah dengar bahwa dalam papan atau dalam keyboard itu kita mengenal istilahnya adalah QWERTY gitu ya. Nah, QWERTY itu diambil dari huruf ini, dari huruf keyboard awal ini ya. Nah, ini QWERTY ya seperti ini. Nah, kalau dulu itu keyboard hanya 2 baris ya, seperti ini. Ada susunannya A B C D E sampai dengan Z, kemudian angkanya 2 4 5 6 sampai 9. Nah, di sini tidak ada angka itu dulu ya. Kalau dulu tidak ada angka 1 dan 0. Mereka lebih senang menggunakan angka atau huruf I dan huruf O ya, seperti ini. Dulu seperti ini hasilnya keyboard itu. Nah, karena makin berkembang, kemudian ini keyboard ini kecepatan mengetiknya mungkin lebih hebat lagi gitu ya. Maka akselerasi tempo pengetikan menjadi lebih cepat. Padahal mekanisme mesin kala itu teramat sederhana sehingga melahirkan sebuah permasalahan ketika tangkai huruf tertentu yang berdekatan mengalami kegagalan mekanik karena saling mengait atau bertabrakan. Nah, oleh karena itu berdasarkan usulan gitu ya dari seorang produsen namanya Remington, maka si Christopher ini yang tadinya menggunakan seperti ini yang hanya 2 baris mencoba mengacak kembali susunan keyboardnya ya, biasa mengacak keyboardnya, kemudian menemukan kombinasi susunan kata yang tersulit yaitu QWERTY ya, seperti ini keyboardnya, seperti ini QWERTY. Christopher juga mengganti pola keyboard yang sebelumnya memiliki 2 baris menjadi ada 4 baris ya, ada ini 1, 2, 3, 4 bahkan menjadi 5 baris ya. Sebetulnya kalau yang bawahnya ini kan hanya spasi dan yang lainnya. Kata QWERTY sendiri diambil dari 6 huruf pertama ya, seperti yang tadi dijelaskan sebelah kiri pada keyboard. Tujuan penggunaannya untuk memperlambat proses pengetikan sehingga dapat terhindar dari kesalahan mekanik yang sebelumnya kerap terjadi. Jadi kalau dulu karena sistemnya ABCD lengkap gitu ya, jadi mungkin ngetiknya cepat sehingga terkadang ada kendala ya, seperti itu. Solusi tersebut ternyata dinilai sangat efisien dan diterima oleh publik. Oleh karena itu, susunan keyboard QWERTY dijual ke Remington untuk diproduksi secara massal itu pada tahun kurang lebih 1873-an. Hingga kini susunan tersebut masih menggunakan dalam keyboard baik untuk komputer maupun gawai ya. Kalau dulu gawai juga kan hanya menggunakan susunan A B C D gitu kan, satu tombolnya ada 3 huruf ya, seperti itu. Tapi sekarang gawai juga sudah menggunakan model yang QWERTY. Nah, ini ya, jadi keyboard ini sebetulnya perkembangan dari keyboard ini macam-macam ya. Itu ada yang dari mulai dengan QW, F, P, G, J misalnya ya, seperti itu. Tapi yang sering kita temui di Indonesia yang apa istilahnya yang normal itu adalah yang model QWERTY ini. Nah, nanti di sini Anda harus bisa mempelajari
mengenai tombol-tombolnya harus hafal. Jangan sampai Anda tidak hafal. Harus Anda fungsi-fungsi ini, kalau bisa sih si tangan-tangan ini ada fungsi-fungsinya ya. Terlihat seperti ini. Posisi tangan kiri, ini tangan kanan. Kalau misalnya kiri itu adalah QWERTY gitu ya. Ini adalah key, fungsinya W, E, dan RT untuk misalnya si tombol numbernya 1, 2, 3, 4, 5 dan yang lainnya. Ada juga selain key, si jari ini menggunakan A, S, D, F kan gitu ya, A, S, D, F, G. Nah, tombol yang kanannya juga seperti ini. Nah, ini yang wajib Anda hafalkan dan Anda laksanakan ketika Anda belajar nanti komputer. Kalau misalnya di rumah tidak punya, ya tolonglah Anda cari semacam keyboard, ada yang bekas atau yang apa, tolong Anda belajar lagi mengenai mengetik menggunakan keyboard dengan menggunakan standar yang sudah ditentukan, misalnya seperti ini. Kita nggak apa-apa tidak bisa mengerjakan misalnya 10 jari ini, asalkan Anda jangan mengetiknya adalah 11 jari ya, hanya 2 jari saja. Tetapi usahakan kecepatan ini menjadi penilaian nantinya ya dalam mengetik ya, seperti ini. Kemudian di dalam keyboard itu juga ada tombol-tombol, ada fungsinya gitu ya. Kalau kita lihat di sini tombol atas, di sini harusnya adalah satu lagi ya, ada F1, F2 dan yang lainnya. Nah, itu ada fungsi-fungsinya. Nah, Anda nanti tolong dibaca di apa istilahnya di modul ini, misalnya F1 biasanya menampilkan bantuan ya, seperti itu. Kemudian misalnya F2 untuk rename icon, F3 misalnya untuk mengulangi perintah terakhir ya, dan yang lainnya F5, F6 ini ada fungsinya ini. Sampai misalnya yang terakhir itu adalah F12. F12 itu biasanya untuk menyimpan data. Ya, jadi ini nanti mohon Anda baca kembali, Anda baca, kemudian Anda pelajari mengenai fungsi-fungsi. Biasanya sih kalau misalnya Anda mengetik gitu ya, Anda suka menggunakan tombol-tombol ini. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu, mohon dipelajari lagi fungsi-fungsi yang ada di keyboard ini ya, seperti ini. Yang kedua, di dalam komputer itu kita mengenal yang namanya mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan, tombol gitu ya. Ada klik dan penggulungan, ada scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, ada folder. Mouse dalam bahasa Indonesia diterjemah sebagai tetikus gitu ya. Dikatakan demikian karena memang bentuk device-nya ini menyerupai tikus yang kecil, beruncing di depannya dan menggunakan atau mengembang besar di bagian belakangnya ya, seperti ini. Jadi ini standarnya. Kalau mouse itu ada tiga, ada 2 tombol, 1 scroll bar. Jadi tombol kiri gitu ya, ini bisa klik, bisa double klik. Ini juga kanan juga sama untuk shortcut, biasanya sih untuk shortcut atau jalan pintas. Sedangkan scroll bar ini adalah untuk menggulung. Jadi kita bisa menggulung seperti ini ya. Ini fungsinya daripada mouse. Nah, selain itu, fungsi daripada mouse adalah mengeksekusi satu program. Jadi kalau kita mau memilih, kita tinggal bawa mouse-nya, kita tinggal pilih, nanti tinggal diklik dan yang lainnya. Memilih objek, kemudian melakukan drag and drop ya, mendapatkan misalnya nanti operasi scroll yang seperti saya katakan tadi. Nah, ini contoh-contohnya fungsi atau nama-nama atau misalnya istilah dalam mouse. Anda bisa baca seperti ini ya, yang ada di sini. Apa itu yang maksud dengan drag dan yang lainnya.
Nah, mahasiswa yang saya hormati, di Akbar NHI ini ya kebetulan di lab komputer kita menggunakan komputernya ini modelnya all in one ya, all in one, jadi hanya satu saja seperti ini. Kebetulan kita punyanya hanya Lenovo pada saat itu ya, karena kita harus pindah gitu pada saat itu dari STPB ke Cemara. Nah, kemudian dari sisi keuangan juga kita hanya mampu untuk membeli yang all in one, belum bisa memberikan misalnya yang Apple. Kalau yang Apple itu ya minimal 15 jutaan gitu ya harganya. Nah, sedangkan yang Lenovo ini ya sekitar dapat 4 juta, 5 juta lah ya seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti Anda yang belum yang belum tahu misalnya model all in one, jadi semuanya ada di sini, baik itu CPU-nya, kemudian yang lainnya. Jadi hanya satu layar ini ya, monitor saja. Jadi ini bisa jalan. Cuma memang kalau dibandingkan dengan yang biasa, kecepatannya sih dan VGA-nya lebih bagusan ya, lebih bagusan yang bukan all in one. Nah, untuk memulai kita bekerja, di sini ada tombol. Ini adalah untuk menghidupkan komputer. Jadi Anda tinggal mengklik saja tombol ini, kemudian nanti komputer akan jalan gitu ya, akan memprosesnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau di belakangnya, kalau tampilan belakang, kalau kita lihat bahwa di sini ada untuk fungsi-fungsinya. Jadi kalau misalnya nanti ini terlepas, mohon Anda bisa memasukkan atau memasang lagi. Di sini adalah ada kunci pengaman. Jadi kalau misalnya ini tidak hilang, kita bisa kunci. Kemudian ini adalah untuk ngecas ya, karena power bank apa bukan. Untuk yang all in one ini adalah menggunakan adaptor. Jadi Anda masukkan di sini. Kemudian ini adalah berfungsi untuk LAN card. Ini adalah HDMI. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau memasang proyektor atau infocus, ini ada di HDMI, menggunakan HDMI ini. Kemudian yang di belakangnya ini adalah slot untuk USB, biasanya digunakan untuk keyboard, mouse atau yang lainnya ya di sini. Nah, yang tipe kita di sini ada di pinggir juga, itu adalah yang USB. Ya, jadi ini yang kita gunakan di komputer Akbar NHI. Nah, untuk selanjutnya kita bicara mengenai perangkat lunak ya. Nah, perangkat lunak itu seperti yang kemarin saya instruksikan kepada Anda, bahwa perangkat lunak itu merupakan softwarenya ya, itu bagian dari sistem komputer yang tidak bisa dipisahkan. Jadi antara hardware, software dan brainware itu harus terintegrasi. Kemudian untuk software yang kita gunakan khususnya adalah untuk sistemnya, kita menggunakan yang Windows ya, yang Windows. Windows ini merupakan operating system, sistem operasi. Jadi di dalam komputer itu biasanya sewaktu kita beli itu harus diinstal dulu mengenai sistem operasinya. Sistem operasinya kita mau menggunakan apa gitu ya. Apakah itu mau misalnya Windows atau Mac ya, atau misalnya Linux dan yang lainnya. Jadi ini harus diinstalkan dulu. Itu kalau misalnya ibarat di rumah itu dibangun dulu rumahnya, baru nanti diisi dengan software aplikasinya. Kita menggunakan software aplikasi apa. Nah, jadi untuk perangkat lunak yang pertama itu pastinya harus ada yang namanya operating system. Operating system itu contohnya bisa Linux, Microsoft Windows, ada Mac dan yang lainnya ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini adalah aplikasi yang berbentuk program, aplikasi programnya. Ada Office, Corel, Adobe Visual Fox Pro, ada Dreamweaver dan yang lainnya.
Ya, itu adalah contoh-contoh daripada software yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau misalnya nanti kita belajar, kita akan mencoba untuk Microsoft Office-nya saja, ya, seperti itu. Windows adalah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna. Nah, kebanyakan kan di kita ini kebanyakan menggunakan Windows, ya. Ini lebih user friendly, ya, seperti itu. Windows memungkinkan Anda untuk menyelesaikan semua tugas-tugas harian kita gitu ya di komputer. Contohnya Anda misalnya bisa menggunakan Windows ini untuk browsing, mengecek email, kemudian misalnya Anda bisa mengedit foto digital, mendengarkan musik, ada yang bermain game dan yang lainnya, ya. Jadi di sistem Windows ini ya seperti itu. Sedangkan fungsinya biasanya Windows itu adalah untuk menghubungkan antar aplikasi dan perangkat keras. Nah, misalnya kita punya Microsoft Office, kita mau menghubungkan dengan perangkat hardware-nya itu melalui Windows, ya, aplikasi itu, sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Kemudian mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, misalnya perangkat lunak dan perangkat kerasnya, ya. Jadi ini menyambungkan, pada dasarnya sih sistemnya seperti itu. Kemudian untuk perkembangan Windows itu mulai pada tahun 85 dengan merilis Windows yang pertama gitu ya. Bentukannya adalah GUI, Graphic User Interface, tidak CUI, ya. Nah, kalau CUI itu kan modelnya itu dalam bentuk perintah-perintah. Mungkin Anda tidak mengalami, ya. Kalau saya masih mengalami model CUI itu, yaitu dalam bentuk komen-komen. Contohnya WordStar itu menggunakan DOS, ya, itu for DOS. Jadi kita mengetiknya itu pakai /s untuk nyimpan, atau Ctrl A untuk semuanya, ya. Atau misalnya yang seperti perintah-perintah itu namanya CUI. Nah, perkembangannya sangat pesat dari misalnya WordStar dari WS. Itu saya mengalami, pernah belajar juga mengenai WS, mungkin Anda tidak mengalami, ya. Kemudian untuk Windows itu dari Windows 1 dari tahun 85, 82, 87 untuk Windows 2, sampai dengan misalnya yang saya alami sih itu menggunakan yang Windows versi 31, ya, pada tahun 92-an, 92, 93 saya sudah menggunakan Windows 31. Ya, jadi memang dari awalnya yang sangat sederhana Windows tersebut sampai dengan yang sekarang ini yang sudah baik gitu ya, sudah mulai diperbaiki. Nah, dari Windows 31 itu ke Windows 95, ada 98, ada 2000, ada ME, ada XP kalau nggak saya 2001, ada Vista juga, Windows 7 ini mulai 2009, ada Windows 8 tahun 2012, dan Windows 10 2015. Nah, saya belum cek lagi yang terakhir apakah masih ada nggak selain Windows 10. Nah, kebetulan di sini tidak ada lagi Windows 9, ya. Nah, nanti tolong dicek pertanyaannya kenapa Microsoft tidak mengeluarkan Windows 9, ya. Jadi tugasnya tolong Anda cari itu mengenai kenapa Windows tidak mengeluarkan versi yang Windows 9, ya. Jadi dari 8 langsung ke Windows 10. Kemudian untuk yang akan kita pelajari, ya, selain daripada intinya yang dipelajari adalah di aplikasinya, ya, berbentuk Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini perkembangannya juga lumayan cepat gitu ya. Mulai dari tahun 90 itu Office versi 1,
sampai dengan yang ada Office misalnya yang 1,5, 16 ya, bertahap. Nah, nanti mohon dipelajari, barangkali kemarin sudah dipelajari dulu ya. Anda belajar mengenai Office. Nah, sampai dengan barangkali yang sekarang kalau nggak salah ya, terakhir itu adalah menggunakan Microsoft Office 2019. Nah, di kita yang akan dipelajari adalah menggunakan Microsoft Office yang 2010. Kenapa kita pilih yang 2010? Ya, supaya ini di tengah-tengah dan ini menyesuaikan dengan hardware yang kita punya yang tadi all-in-one tersebut. Karena kalau misalnya kita menggunakan software yang terlalu tinggi, ini akan mengganggu juga terhadap hardwarenya ya. Supaya ini bisa berjalan pada hardware yang kita punya, kita putuskan maka Office-nya adalah kita menggunakan Office yang 2010 ini. Nah, untuk selanjutnya adalah perangkat manusia brandware. Ini juga kemarin sudah saya tugaskan untuk dibaca-baca. Jadi di brandware ini yang paling penting gitu ya, karena kalau softwarenya bagus, hardwarenya bagus, tapi kalau misalnya brandware itu orangnya yang tidak bisa menjalankan, ya percuma saja ya, seperti ini. Ada tahapan-tahapannya, saya kira ini bisa dibaca saja ya, seperti ini. Nah, kemudian ketika kita mengerjakan atau mengetik atau misalnya mengoperasikan komputer, sebaiknya ya supaya menghindari masalah gitu ya, supaya tidak cedera gitu ya. Sebaiknya posisinya seperti ini tegak ya, kita duduk tegak, kemudian kepala tegak, bahu gitu ya harus rileks, jangan tegang, punggung tegak. Nah, ini juga kalau bisa sih alas duduknya juga empuk ya. Nah, ini posisinya seperti ini, jangan terlalu dekat juga. Kalau terlalu dekat ya Anda bisa rusak juga matanya ya, seperti ini. Jadi usahakan posisi mengetik ya seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi di buku ini juga ada ya yang namanya Windows. Tolong dibaca aja. Jadi kita sebetulnya nggak terlalu ke teori. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini perkembangan buku yang ada atau perkembangan Windows dari generasi ke generasi, ini bisa dibaca lagi. Nah, ini adalah yang seperti saya katakan tadi ya, dari Windows 1.85 sampai sekarang. Barangkali ya, kalau yang saya tahu sih masih di Windows 10, nggak tahu ya kalau yang baru berapa ya, seperti ini. Nah, ini tolong dibaca saja, saya yakin Anda sudah pernah juga membacanya. Nah, ini adalah tampilan tampilan muka awal Windows, atau bisa misalnya Anda bisa seperti ini ya, ini tampilan Windows-nya. Anda di sini ada icon-icon atau gambar-gambar yang mewakili suatu perintah ya, seperti itu. Kemudian nanti di sini wallpaper itu sebetulnya bisa digonta-ganti, terserah Anda. Apakah nanti wallpapernya mau pacar Anda, ibu Anda, keluarga Anda, ini tinggal gampang saja, tinggal mengganti dengan klik kanan ya di tombol shortcut itu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya tinggal mau ganti wallpaper, klik kanan di shortcut ke si mouse, Anda personal saja. Nah, Anda tinggal nanti rubah-rubah saja picture apa yang Anda ingin rubah. Misalnya kalau mau ganti dengan foto, Anda tinggal di browse saja, Anda tinggal pilih misalnya mau pakai yang mana, otomatis akan terpasang ya, seperti itu. Nah, cara untuk menjalankan Windows itu biasanya kita ada di bawah sini ya, khususnya yang tombol start, gambar jendela, ini tinggal dipilih saja, maka di sini akan muncul tampilan-tampilan daripada program yang akan kita buka. Nah, ini ya, ini program yang akan kita buka. Kemudian identitas user, ada file explore, bisa di sini ya. Ini tinggal bisa dibuka saja. Mohon dibaca ya. Dan saya yakin Anda bisa.
Nah, kemudian yang paling utama di dalam komputer itu cara menghidup matikan. Jadi jangan sampai Anda nanti kalau di lab Anda langsung mematikan komputernya atau tidak mematikan. Jadi Anda langsung nanti pilih start, pilih tombol yang power ini, nanti pilih yang sign out atau misalnya yang shutdown ya, seperti ini. Kemudian yang harus Anda pahami adalah ketika kita di Windows. Nah, ini ada File Explorer, jadi Anda bisa melihat isi daripada kamar-kamar yang atau misalnya direktori-direktori yang ada di komputer tersebut. Nah, di sini yang punya saya ini ada beberapa hard disk. Sebetulnya saya punya 3 hard disk, cuma dibagi-bagi menjadi beberapa partisi gitu ya. Jadi ini ada C, D, E dan yang lain. Ini adalah nama-nama hard disk. Kita bisa kasih nama, rename ya nama hard disk tersebut. Jadi directory atau ini bisa kita bikin ya. Nah, ini menunjukkan di mana kita tempatnya, karena masing-masing komputer ini berbeda-beda. Ini adalah penyimpanan. Kemudian ini adalah kalau kita punya USB akan muncul di sini ada USB, kemudian di sini ada nama filenya ya, direktorinya ya, seperti ini. Nah, biasanya sih ketika kita buka ini otomatis ada di drive C ya. C biasanya adalah digunakan untuk sistem Windows. Nah, kemudian seperti tadi ini ada settingan ya, ketika kita pilih nah, ketika kita pilih misalnya tombol Windows, kemudian kita setting, maka akan muncul Windows setting. Nah, ini adalah untuk men-setting kalau misalnya kita ingin merubah, misalnya kita mau menginstal, uninstall, kita ingin misalnya merubah nama, personal, sistem, kita mau ngecek ada tanggal dan yang lain, ini bisa kita lihat di sini. Kemudian kalau kita pilih misalnya start, pilih power, nah itu ada pilihan, ada sleep, tidur, misalnya untuk mentidurkan komputer gitu ya, satu-satu nanti kita bisa hidupkan lagi. Ada misalnya kita shutdown, itu adalah untuk mematikan komputer atau untuk mengebut lagi yang baru, restart. Nah, ini contohnya kita pilih tombol yang ini, tombol jendela, kemudian pilih power, ada misalnya sleep, shutdown dan restart ya. Ini prosedur yang harus Anda pahami gitu ya, bagi yang belum bisa ya, seperti ini. Nah, saya kira nanti Anda bisa dieksplor saja mengenai fungsi Windows, karena kalau misalnya kita belajar ini lama gitu ya, jadi saya yakin Anda juga sudah memahami mengenai Windows, karena Windows ini sudah familiar sekali ya, seperti ini. Saya kira itu dulu, kita nanti lanjutkan dengan Microsoft Office. Saya kira Microsoft Office juga Anda sudah paham kegunaannya untuk apa. Mohon ini juga dibaca ya, Microsoft Office. Saya minta di rumah untuk membaca Microsoft Office. Nah, nanti untuk selanjutnya kita belajar apa saja, setup apa saja yang berlaku di Akbar NHI ya. Nah, tolong Anda baca lagi dari halaman 1 sampai dengan Office ini ya, sampai dengan halaman 16. Tolong dibaca, Anda pahami. Kalau misalnya Anda sudah paham, itu lebih baik. Saya kira itu dulu sementara. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu.